Interlude 1 dan 2, Genocide Online WN. Chapter pertama interlude ini, menceritakan tentang reaksi para pengembang game terhadap aksi brutal Rena, karakter utama yang telah menyebabkan kekacauan besar di dalam game. Dari sudut pandang para pekerja di balik layar, kita melihat bagaimana tindakan Rena mempengaruhi mereka, mulai dari kebingungan hingga kepanikan, sementara seorang kepala departemen yang dikenal memiliki kebotakan hanya tertawa tanpa henti. Cerita dimulai dengan seorang karyawan yang tiba-tiba menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dia memperhatikan layar di depannya dengan penuh ketidakpercayaan, sementara pemain lain di sekitarnya mulai menjerit dan bereaksi dengan kaget. Mereka semua mencoba memahami apa yang sedang terjadi, tetapi yang mereka lihat hanyalah Rena, seorang pemain, yang berlari melalui kota sambil membantai pemain lain dan NPC, non-player karakter, tanpa henti. Salah satu karyawan, yang terlihat lebih senior, memberi tahu atasannya, "Senpai, ini buruk. Karmanya sudah mencapai minus 50. Sang atasan menjawab dengan cepat, "Aku sudah tahu." Meskipun permainan ini baru berjalan selama 2 hari, Rena telah membunuh NPC di tutorial dan menyebabkan kekacauan serta teror di kota. Para pengembang awalnya membiarkan pemain mengambil tindakan mereka sendiri, tetapi apa yang dilakukan Rena sangat di luar dugaan mereka. Ketika seorang karyawan lainnya memanggil kepala departemen, dia datang dan melihat layar dengan tertawa terbahak-bahak. Apa yang terjadi dengan dia? Bukankah dia sangat berbahaya? Para karyawan lainnya, yang sudah panik, merasa ini bukan saatnya untuk tertawa. Sementara itu, Rena meninggalkan kota, membantai siapa saja yang dia temui sampai akhirnya dia keluar dari kota. Para pengembang mulai menghitung seberapa besar kerusakan yang telah terjadi di kota awal dan mulai memikirkan bagaimana mereka bisa menyelenggarakan acara di kota tersebut, meskipun mereka sudah merasa sangat putus asa. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Seorang karyawan yang terus memantau Rena untuk berjaga-jaga, tiba-tiba berseru, "Tunggu. Tunggu." Ketika ditanya apa yang terjadi, dia menjelaskan bahwa Rena telah membunuh dirinya sendiri, kembali ke kota melalui respawn, dan menyerang kuil. Lebih buruk lagi, Rena berhasil membunuh uskup di kuil tersebut dan membakar kuilnya. Para karyawan lainnya yang mencoba mengecek situasi ini hanya bisa terdiam, terlalu terlambat untuk menghentikan kekacauan yang disebabkan oleh Rena. Rena kemudian melanjutkan pembantaian di kota, membakar bagian tengah kota, dan akhirnya melarikan diri ke makam bawah tanah. Para pengembang yang sudah kelelahan hanya bisa duduk terpaku dan terbakar habis oleh aksi Rena yang tidak terduga. Salah satu dari mereka menyadari bahwa dalam waktu singkat, Rena telah mencapai nilai karma minus 120, sebuah pencapaian yang seharusnya sangat sulit didapatkan. Para karyawan mulai bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Apakah mereka perlu membuat penyesuaian? Namun, kepala departemen yang masih tertawa hanya menjawab dengan mengatakan bahwa semua ini baik-baik saja. Menurutnya, para pemain beta sebelumnya terlalu baik dan tidak menyebabkan cukup kekacauan dalam permainan, jadi setidaknya mereka butuh seseorang seperti Rena untuk membuat permainan ini menarik. Meskipun para karyawan merasa putus asa, kepala departemen tetap menikmati situasi ini dan terus tertawa. Namun, setengah bulan kemudian, situasi menjadi semakin kacau. Rena berhasil melakukan kudeta dengan membunuh Alexei, NPC penting dalam permainan, dan membuat penguasa feodal menyerahkan tahtanya kepada seorang pemimpin antisosial. Para pengembang yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara resmi di kota tersebut, melihat semua usaha mereka hancur begitu saja. Nilai karma Rena kini mencapai minus 180, dan mereka mulai khawatir bahwa mereka perlu merilis kelas lanjutan yang seharusnya hanya tersedia di fase tengah permainan.
Para karyawan merasa frustrasi karena sulit untuk menyesuaikan permainan sesuai dengan tindakan Rena, karena ini juga akan mempengaruhi mayoritas pemain lainnya. Mereka mengeluh bahwa tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan mencapai nilai karma setinggi itu dalam waktu yang begitu singkat. Namun, kepala departemen yang masih tertawa mengatakan bahwa inilah yang dia inginkan dari permainan ini, sebuah permainan yang berbeda dari ratusan permainan lain sebelumnya. Meskipun para karyawan merasa lelah dan cemas, mereka kembali bekerja, berusaha yang terbaik untuk menyesuaikan permainan dengan situasi yang ada. Namun, sebagai hukuman kecil, mereka membuat kepala departemen duduk dalam posisi seiza di lobi perusahaan dengan papan bertuliskan, "Aku anak nakal," tergantung di lehernya. Di sebuah taman yang tenang, seorang gadis kecil bernama Ichizu Reina duduk sambil memandangi barisan semut yang bergerak di tanah. Seolah terpesona oleh aktivitas kecil ini, dia memperhatikan mereka dengan cermat. Namun, ketenangan itu segera terganggu oleh suara seorang anak laki-laki yang mendekatinya. "Hei, apa yang kamu lakukan?" tanya anak laki-laki itu dengan rasa ingin tahu. Reina menoleh dan menjawab dengan polos, "Aku sedang melihat semut-semut ini." Anak laki-laki itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Ryuta, terlihat tertarik dengan apa yang dilakukan Reina. Setelah perkenalan singkat, di mana Reina menyebutkan namanya dengan sopan seperti yang diajarkan ibunya, Ryuta mengusulkan sesuatu yang lebih menarik untuk dilakukan. Tanpa menunggu jawaban, Ryuta berlari dan kembali sambil menyeret selang air yang terhubung ke keran air taman. Reina memandang selang itu dengan sedikit khawatir. Apakah boleh menggunakan itu tanpa izin? Namun, Ryuta dengan santainya menjawab, "Tidak apa-apa. Lihat ini." Dengan penuh semangat, Ryuta mulai mengarahkan selang itu ke sarang semut dan menyemprotkan air ke dalamnya. Air mulai mengalir deras, membanjiri sarang semut dan memaksa semut-semut keluar, berjuang untuk menyelamatkan diri. "Serukan! Lihat, semut-semut itu keluar dari sarangnya!" seru Ryuta dengan gembira. Reina memperhatikan adegan itu dengan mata berbinar, tertarik dengan apa yang dilihatnya. "Bolehkah aku mencobanya juga?" tanyanya. Ryuta, senang melihat antusiasme Reina, menyerahkan selang itu padanya. Reina, yang terbiasa diajarkan untuk berterima kasih ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik padanya, dengan cepat menerima selang itu dan mencoba apa yang baru saja dilakukan Ryuta. Namun, saat Ryuta mencoba menunjukkan tempat lain untuk mengarahkan air, Reina tiba-tiba memiliki ide yang berbeda. Karena tidak menemukan sarang semut lain di sekitar, dia memutuskan untuk memasukkan ujung selang ke mulut Ryuta dan menyemprotkan air. Ryuta yang terkejut mencoba berbicara, tapi hanya terdengar bunyi tenggorokan yang tertutup air. Gahek! Reina, tanpa menyadari bahaya yang dia sebabkan, hanya menatap air yang memancar keluar dari mulut Ryuta dengan rasa ingin tahu. "Benar juga, ada gelembung udara keluar," ujarnya dengan nada polos. Tidak lama kemudian, tubuh Ryuta mulai lemas, dan dia berhenti bergerak. Reina, yang belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, mulai merasa bingung. Apakah dia mati seperti semut-semut tadi? Di tengah kebingungannya, ibunya tiba-tiba muncul, memanggilnya. Reina dengan cepat berlari menghampiri ibunya, penuh semangat menceritakan apa yang baru saja dia lakukan. "Ah, Ibu, lihat, Ryuta-kun mengajarkan permainan, menyemprot, ini padaku." Namun, reaksi ibunya jauh dari apa yang diharapkan Reina. Dengan nada panik, ibunya segera menelepon ambulans, sementara Reina hanya berdiri di sana, bingung dengan apa yang salah. Saat ambulans tiba dan membawa Ryuta pergi, Reina mencoba melambaikan tangan dan mengucapkan selamat tinggal, tapi tidak ada respons dari ibu Ryuta yang hanya memandangnya dengan tatapan kosong.
Ketika Reina dan ibunya akhirnya kembali ke rumah, ibunya mencoba menjelaskan dengan cara yang sederhana mengapa yang dilakukan Reina tadi itu salah. Namun, penjelasan itu tampaknya tidak sepenuhnya dimengerti oleh Reina. Baginya, itu hanyalah sebuah permainan yang diajarkan oleh Ryuta, sesuatu yang dia anggap menyenangkan. Pada akhirnya, ibunya meminta Reina untuk berjanji tidak akan melakukan permainan menyemprot itu lagi. Meskipun sedikit bingung mengapa permainan yang menyenangkan itu harus dilarang, Reina setuju untuk tidak melakukannya lagi, karena dia sangat menyayangi ibunya dan tidak ingin mengecewakannya. Setelah itu, Reina berjanji kepada ibunya dengan penuh kasih bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan itu, dan mereka pun berjalan pulang bersama, tangan mereka saling menggenggam erat. Reina terbangun dari tidur, mengenang mimpinya yang terasa sangat nyata. Itu adalah kenangan masa kecilnya, sebelum dia masuk sekolah dasar. Kenangan akan ibunya yang selalu penuh kasih dan perhatian, yang sekarang hanya bisa dia lihat melalui foto di rumahnya. Setelah membersihkan air mata yang tersisa di pipinya, Reina bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Sebelum pergi, dia menyempatkan diri untuk menyapa foto ibunya yang tergantung di dinding. "Aku pergi, Ibu," katanya dengan lembut, berharap hari ini akan menjadi hari yang baik.